Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan kajian kita kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah dari Imam At-Tirmidzi, masih dalam bab kematiannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sanadil muttasili ila al-Imam al-Muallif rahimahullahu taala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Qala حدثنا نصر بن علي بن الجهضمي قال حدثنا مرحوم بن عبد العزيز العطار عن أبي عمران الجوني عن يزيد بن بانوس وعن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر دخل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته فوضع فمه بين عينيه ووضع يديه على ساعديه وقال ونبياه وصفياه وخليله. رواه الترمذي. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, dari hadis Aisyah radhiyallahu anha. Beliau ini adalah orang yang mengetahui tentang kematian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sebelumnya baginda Rasulullah berada di pangkuan daripada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha dan meninggal di rumah Sayyidatuna Aisyah. Walaupun bukan giliran, tapi karena Rasulullah SAW meminta agar berizin pada istri-istrinya tinggal di rumah Sayyidatuna Aisyah. Ketika Rasulullah SAW wafat, dikatakan anna Abu Bakar, sesungguhnya ayah daripada Sayyidatuna Aisyah yaitu Abu Bakar As-Siddiq, dakhala 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da wafatih. Jadi mahram, masuk ke rumah di kamar Sayyidatuna Aisyah. Karena apa? Aisyah adalah radhiyallahu anha anak daripada sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Dakhala 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da wafatihi, dan Rasulullah sudah dalam keadaan wafat. Fawadha'a famahu, kemudian sahabat Abu Bakar meletakkan bibirnya, ya, baina ainai, di antara matanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yadha'a yadayhi ala sa'idai, bisa'id, dan meletakkan, memegang kedua tangannya di tangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi boleh mencium jenazah. Boleh mencium jenazah, apalagi jenazah selagi dia bukan yang mahramnya, ya. Bukan enggak mahram mencium-cium aja. Ini laki sama laki. Dan itu juga mantunya. Dan Rasulullah adalah mantu daripada sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Dicium keningnya. Dikatakan fawadha'a famahu, meletakkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bibirnya di antara kedua mata baginda Rasulullah SAW, kemudian meletakkan kedua tangannya di tangan baginda Rasul dan mengatakan, wa ya nabiyah, ya nabiyallah, artinya wahai nabi kami. Wal waw nida, ya nabiyah, wahai nabi. Wa safiyah, ya, wahai orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dalam risalahnya, memilih untuk memberikan risalahnya. Wa khalilah, wahai kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kata siapa? Kata sahabat Abu Bakar sambil mengatakan, ya nabiyah, ya safiyah. Dikatakan wa khalilah, wa di sini artinya adalah waw lin nida. Wa artinya ya. Wa nabiyah, wa safiyah maksudnya ya nabiyah, linida panggilan, wahai nabiku, wahai pilihan Allah, wahai kekasih Allah Subhanahu wa taala, dengan suara munkhafid, dengan suara yang pelan, ya. Wa qala ba'da takbir, setelah menciumnya sahabat Abu Bakar mengatakan ya nabiyah dengan suara yang rendah, dengan suara pelan, wa nabiyah wa safiyah wa khalila. Hadza dzikrun li mahasini Rasulillah. Ini adalah
penyebutan tentang kebaikan yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qalaha bila nawa au iz'aj, beliau mengatakan dengan tanpa mengaung-ngaung, meraung apa namanya? Tanpa apa bahasanya? Meratapi, tanpa nangis yang berlebih-lebihan, tanpa mengganggu jenazah. Artinya beliau mengatakan itu dengan suara pelan, dengan tenang. Ya Nabiyya wa Safiyya ya Khalilah. Disebutkan semua kebaikan Rasulullah SAW. Nabiullah, Khalilullah, ya Mustafa, wal Mustafa al-Mukhtar. Mustafa itu pilihan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang bisa kita ambil dari pelajaran? Yang pertama, zikru mahasinil mayyit. Dalam hadis uzkuru mahasina mautakum, sebutkan kebaikan-kebaikan mayit. Kalau ada orang meninggal, jangan ceritakan keburukannya. Mudah-mudahan Allah ampuni keburukannya, Allah tutup keburukannya, dan kita ceritakan yang baik-baik saja. Siapa manusia yang enggak ada aibnya? Ada enggak kira-kira? Illa Rasulullah, kecuali baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan aib juga punya aib. Yang menceritakan aib juga, man satara musliman satarahullah. Siapa yang menutup aib seseorang, maka Allah tutup aibnya pada hari kiamat. Allah tutup, enggak nampak aib kita. Kenapa kita suka menutupi aib orang-orang yang memang tidak perlu diungkapkan aibnya? Tidak perlu diungkapkan aib orang tersebut. Kemudian asyauqu wa ghalabatil muka, cinta dan tangisnya baginda Rasulullah, nangisnya sahabat Abu Bakar kepada baginda Rasulullah karena cintanya. Ya, saking cinta perpisahan akhirnya dicium keningnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bihi ilay qala haddatsana Bishr bin Hilal As-Sawwaf Al-Basri qala haddatsana Ja'far bin Sulaiman an Thabit an Anas bin Malik radhiyallahu an lamma kana yaum alladhi dakhala fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Ketika hari masuknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, adha'a minha kullu syai', maka semuanya menjadi terang benderang. Semuanya bercahaya. Datangnya Rasulullah ke Madinah. Dulunya Madinah kota yang sangat hancur. Dulu namanya Yathrib. Kenapa namanya Yathrib? Karena kota itu adalah kota yang tidak bagus. Ketika itu, maka diganti Thaibah. Bagus. Maka jadi Madinah Al-Munawwarah. Kenapa? Karena hadirnya baginda Rasulullah memberikan cahaya. Dulu namanya Yathrib. Dulu itu susah nanam apa saja sebelum kehadiran baginda Rasul, namanya Yathrib. Kemudian diganti menjadi Thaibah, diganti menjadi Madinah Al-Munawwarah, kota yang bersinar, yang bercahaya. Maka disebutkan dalam hadis yang riwayat Imam Tirmidzi dengan sanad yang sahih, ketika hari datangnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, adha'a minha, maka bercahaya kulla syai', di kota tersebut bercahaya. Falamma kana al-yaum alladhi mata fihi adlama minha kulla syai'. Akan tetapi kebalikannya, hari di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, gelap semuanya. Di kota Madinah terjadi gelap. Wa ma nafatna aydina minat turab. Ya, wa ma masahna, dan kami tidaklah menyentuh. Wa ma nafatna aydina minat turab wa inna la fi dafnihi sallallahu hatta ankarna qulubana. Wa inna la fi dafnihi sallallahu hatta ankarna qulubana. Kami itu tidak berasa Rasul itu meninggal, wafat baginda Rasulullah. Maka ketika Rasulullah SAW meninggal itu enggak langsung dimakamkan. Sakingnya kehilangan para sahabat. Bahkan ada sebagian yang Umar bin Khattab ketika mendengar, saking cintanya tidak percaya kalau Rasul wafat. Siapa yang mengatakan Rasul wafat, saya bunuh. Tapi sahabat Abu Bakar menenangkan kemarin, ya, bahwasannya Rasulullah adalah manusia. Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat, wa man kana ya'budullah fa inna Allah hayyun la yamut. Barang siapa yang menyembah Nabi Muhammad, Nabi Muhammad telah wafat. Tapi barang siapa yang menyembah Allah, fa innahu hayyun la yamut, Allah tidak mati dan selalu hidup. Maka Anas bin Malik radhiyallahu an ingin menggambarkan
tentang keadaan Madinah ketika masuknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqad ata'a kulla syai', maka semuanya menjadi indah. Yang dahulu susah menanam tanaman menjadi mudah. Yang dulu susah mendapatkan lapangan pekerjaan menjadi mudah, hissiyan wa ma'nawiyan, secara zahir dan batin, bersinar semua Madinah. Wa 'indama tufiya adlama kulla syai', dan sebaliknya ketika wafatnya baginda Rasulullah maka menjadi gelap. Wa ma kadu yafrighuna min wad'i turaba ba'da dafni, sehingga mereka hampir-hampir saja tidak memakamkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta ahassu bi taghyiri qulubihim, sampai mereka hatinya menjadi tenang. Falam ta'ud tastaqbil al-anwar al-ulya as-samin sayyidil bashariyah wa lam ta'ud qulubuhum shafiyah kama kanat, tapi hati mereka tidak seperti ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir. Maka ketika itu sahabat Bilal enggak berani lagi azan. Kenapa? Karena kalau beliau azan enggak bisa azan. Kenapa? Selalu teringat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cerita azannya Bilal tersebut. Faidah lam tataghayyar qulubum minal iman ilal kufar, tapi hati mereka tidak berubah dari iman kepada kekafiran, tidak, karena kecintaan mereka kepada baginda Rasulullah. Fal imanus sahabat tsabitun. Kenapa? Karena imannya sahabat selalu teguh. Imannya sahabat selalu teguh ini karena kecintaannya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan Madinatun Munawwarah biqudumi syarif. Maka dikatakan Madinatun Munawwarah, Madinah yang bercahaya. Itu kenapa? Biqudumi syarif sallallahu alaihi wasallam, karena kehadiran baginda Rasulullah. Al-anwaru tudriku wa tuhissu wa ta'ti wa tazhab. Cahaya itu bisa dirasakan, bisa datang, bisa pergi. Ada cahaya memang bisa dilihat mata, ada yang tidak. Hanya orang-orang tertentu melihat cahaya tertentu. Nah, itu. Al-qalbu mahadul anwar wal izlam. Sebenarnya hatilah yang menjadi gelap dan terang. Ya, kenapa? Ketika ada Rasulullah, mereka bisa langsung bertanya kepada baginda Rasulullah. Mereka kehilangan orang yang sangat baik, ya, yang sangat musuh saja kehilangan Rasulullah. Bagaimana sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana akhlaknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Orang yang lebih dicintai daripada dirinya sendiri. Ya, tidak ada orang sahabat itu mencintai Rasulullah melebihi daripada dirinya sendiri. Bagaimana rasanya kehilangan baginda Rasul? Hati mereka terasa hampa tanpa kehadiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis selanjutnya dikatakan tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal isnain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal pada hari Senin. Qubida Rasulullah yaumal isnan fama katsadzalika al-yawm wa lailah ats-tsulatsa wa dufina minal lail. Kemudian dikatakan qubida Rasulullah meninggal pada hari Senin. Kemudian fama katsadzalika al-yawm, kemudian didiamkan selama sehari wa lailah, sehari semalam, baru dikuburkan pada ats-tsulatsa wa dufina minal lail. Jadi malam Rabu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimakamkan. Ya, karena keadaan belum kondusif ketika itu. Ya. Maka dikatakan dalam syarahnya qubidat ruhun nabi at-tahira yaumal isnin ad-duha. Meninggalnya pada waktu duha. Ini menandakan menguburkan jenazah malam hari tidak makruh, boleh. Siapa yang dikuburkan malam hari? Rasulullah, sahabat Abu Bakar, sahabat Utsman bin Affan itu dikuburkan pada malam hari. Kalau sore hari bisa makruh, tergantung keadaan. Kalau memang datangnya sengaja di asar, makruh. Kecuali memang sudah dirapikan, ternyata memang kejarnya asar, ini tidak makruh. Ya. Tetapi kalau malam tidak makruh. Rasulullah dikuburkan pada malam hari. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq dimakamkan pada malam hari. Sahabat Utsman bin Affan dimakamkan pada malam hari. Kalau nggak salah Ali bin Abi Thalib juga dimakamkan pada malam hari. Ya, bahkan Sayyidah Aisyah itu hampir subuh datang pas azan subuh, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Ini dalam kitab Fiqhul Ibadah lil Habib Zain bin Sumait. Wa makatha biduni dafn baqil yaum wa yaum tsalatsa. Maka pada hari itu tidak dimakamkan.
sisa yaum pada hari Selasa. Wa dufina bi hujrati Sayyidah Aisyah lailatul Arba. Jadi meninggalnya dikuburkannya pada malam Rabu. Wasatul lail di pertengahan malam ala rajih minal aqwal. Pendapat yang rajih di malam hari. Di pertengahan malam. Wa kana yasma'u sautul alah al-masihah li turab allati tusawi qabr syarif. Maka terdengar suara dia bayangkan turab aja bisa nangis. Ya, itu. Sebagaimana ketika pernah pohon yang dipakai untuk bersandarnya Rasulullah ketika khutbah saja menangis. Pernah ya, terdengar ini suara apa, sahabat bingung, ini salah satu mukjizatnya. Jadi ketika itu dibuatkanlah mimbar karena sudah banyak kan, akhirnya dibuatkan mimbar. Tadinya nggak pakai mimbar, Rasul mensender. Cuma dibuat senderan, ya nggak dipakai, dibuat mimbar baru itu ada di suara apa yang ternyata yang menangis adalah apa? Pohon yang dipakai buat senderan baginda Rasulullah. Nah, maka ini salah satu ya semuanya pun bersedih akan meninggalnya baginda Rasulullah SAW. Ghusila Rasulullah wa taqfini wa salalik dzalika kullu dzalika hadatsa yaum Selasa. Maka dimandikan dan dikafankan pada hari Selasa ya. Lam yastati ahadun minas sahaba khala athawb Rasulullah. Maka tidak ada salah seorang pun yang bisa melepaskan pakaian baginda Rasulullah. Lam yastati ahadun minas sahabati khala'a thawba Rasulillah, melepaskan pakaian baginda Rasulullah, fasabbal ma'ala thawbih, maka disiramkan air di atas pakaiannya, wa dufina bihi fa huwa yub'atsu yaumal qiyamah satiran aurah labisan thawbah. Jadi Rasulullah itu ketika dibuka enggak bisa pakaiannya. Enggak bisa dilihat auratnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat enggak ada yang bisa membukanya. Akhirnya disiram ya, dimandikan dengan berpakaian dan dikatakan fahuwa yub'ats, maka Rasul dibangkitkan pada hari kiamat satiran aurah, dalam keadaan tertutup. Kalau manusia kan dalam gurran ya, kalau kita ini kalau lagi di padang mahsyar dibangkitkan dalam keadaan telanjang. Ya, sampai ada hadis bagaimana nih kalau ada perempuan, kelihatan perempuan udah kagak mikir lagi. Udah kagak mikir yang telanjang gak telanjang, udah nafsi-nafsi, udah pusing mikirin urusannya sendiri-sendiri. Maka dikatakan dalam kitab ini Al-Isyraqat ya, dikatakan ya, fa huwa yub'atsu yaumal qiyamah, baginda Rasul dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan satiran aurah labisan thawbah, dalam keadaan menggunakan pakaian yang beliau kenakan. Di sini ada faedahnya. Yang pertama, as-salatu alaihi salam kan fi hujratihi. Ya, yadkhulun nas afwaja yusalluna alaihi thumma yakhrujuna wa yadkhuluna. Jadi Rasulullah disalatkan di mana? Di kamarnya Aisyah. Ya, bergantian. Yadkhulun nas afwaja, masuk ke kamar Aisyah bergantian dengan penuh. Yusalluna alaihi, disalatkan di atasnya, thumma yakhrujuna, kemudian keluar, masuk lagi keluar. Wa bata'at birrijal, thumma al-atfal, thumma nisa. Jadi yang menyolatkan laki-laki, kemudian anak-anak, kemudian wanita. Saking banyaknya berganti-gantian. Boleh. Ya, kalaupun sudah dikuburkan, ada orang enggak sempat ya perjalanan fikihnya ya, sudah dikuburkan, boleh salat di atas kuburan, boleh. Ya, salat jenazahnya dikubur, boleh. Langsung sudah dikuburkan, itu boleh. Rasul pernah melakukan ketika ada seorang wanita sauda yang suka beres-beres masjid, itu meninggal, Rasulullah nggak dikasih tahu, ternyata sudah dikubur. Rasul langsung ke makamnya, langsung sholat di atas makamnya. Sama kalau kita ada anak, itu jangan nangis dulu, sholat dulu. Ya, belum nggak ketemu bapaknya, udah sholat di mana? Dikubur, nggak apa-apa. Boleh. Secara hukum fikih boleh. Sholat apa? Sholat jenazah. Tetapi jenazahnya sudah berada dalam kubur, boleh itu. Ya, wallahu a'lam bishawab.